Halo guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Sabtu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Solen 2. Tepatnya episode 72 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Melihat emosi gadis api mulai tidak terkendali dan secara brutal melepaskan berbagai macam api ke segala arah, sontak saja membuat Yuho bersama Wang Qiuer berada dalam posisi terdesak. Pasalnya selama gadis api mendapatkan dukungan dari sumur api, maka kekuatan serangannya pastilah akan terus meningkat. Menyadari fakta tersebut, Yu Hao lantas beranggapan Putri Salju pastilah juga bisa memanfaatkan kekuatan dari sumur es, sehingga dia meminta Putri Salju untuk segera memasuki area tersebut. Hanya membutuhkan waktu singkat, berkat adanya energi surga dan bumi yang begitu melimpah di tempat ini, Putri Salju akhirnya kembali ke wujud aslinya dan merasakan aura sangat familiar ketika dia melepaskan kekuatan es salju. Sementara itu, ketika Wang Qiuer masihlah bertanya-tanya apakah gadis yang dilihat adalah wujud asli dari Putri Salju, serta menyadari aura dingin yang digunakan sang putri bisa saja membuatnya mati membeku, Wu Yuhou segera menyarankan Putri Salju menyelesaikan pertarungan tersebut. 还不是很得意呢。Tepat di momen genting melihat bunga aprikot nyaris kehilangan kesadaran, Yu Hao dengan cepat meminta sang putri tidak menyakitinya. Pasalnya dia masih membutuhkan informasi darinya. Mendengarkan perintah tersebut, Putri Salju lantas menghentikan aksinya. Pasca kejadian barusan, bunga aprikot langsung mengucapkan selamat kepada Yu Hao. Selain telah lulus ujian, dia juga bisa memasuki mata air yin yang menemukan bahan obat yang diinginkan. Namun tanpa terduga setelah mengatakan hal ini, bunga aprikot tiba-tiba berubah menjadi tanaman abadi, atau bisa memanggilnya dengan sebutan Yoyo. Tanpa basa-basi, Yu Hao lantas menjelaskan tujuannya datang ke tempat ini hanyalah ingin mendapatkan bunga patah hati untuk sang kekasih. Meskipun Yoyo mengetahui keberadaan bunga patah hati, tetapi dengan syarat jika Yu Hao haruslah memakan sebuah ramuan obat. Pasalnya bunga patah hati cuma bisa dipetik oleh seseorang yang memiliki perasaan yang begitu tulus terhadap sang kekasih. Melihat hal itu, jelas saja membuat Wang Qiuer terkejut-kejut bukan main. Kenapa Yu Hao tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu? Yu Hao menegaskan dia tidaklah memiliki banyak waktu memikirkan hal lain, di mana penyakit yang dialami Wang Donger semakin memburuk, dan jika tidak segera menemukan bahan tersebut, kemungkinan pujaan hatinya akan meninggoy. Baru saja menyelesaikan ucapan ini, Yu Hao tiba-tiba saja merasakan sakit luar biasa hebat berasal dari mata spiritualnya. Bahkan kejadian tersebut langsung bikin Wang Qiuer terlihat panik dan memperingatkan Yoyo, jika dia berani menyakiti Yu Hao, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Tapi... 本体武魂二次觉醒了吗？ Meskipun Yu Hao belum bisa memastikan hal ini, tetapi menurutnya evolusi mata iblis ungu dapat melihat seluruh area di sekitar secara detail, sehingga Yu Hao beranggapan mata iblis ungu telah mencapai tahap akhir, bahkan tidak lagi memerlukan mata spiritual, melainkan saat ini dia bisa melalui mata pikiran yang tidak dapat ditipu oleh ilusi apapun. 谢谢你，悠悠。Yoyo melanjutkan, dikarenakan pencapaian ini terbilang mengesankan, dia lantas memberikan buku catatan pusaka Suantian yang ditulis langsung oleh pendiri Sekte Tang alias Raja Dewa Tangsan. Selain terdapat berbagai macam obat dan racun dalam buku catatan ini,
Ada juga cara menggunakan racun ataupun obat-obatan yang bisa menyelamatkan serta menyakiti seseorang. 看完还要还给我？ Mendengarkan hal ini, sontak saja bikin Wang Qiu'er pasang wajah marah, sehingga membuat Yoyo kena mental. Sedangkan Yu Hao masih fokus membaca tulisan lain, di mana ramuan patah hati hanyalah untuk pasangan sejati. Dikatakan, sejak ratusan tahun yang lalu, di saat Raja Dewa Tangsan diambang kematian, Xiao Wu secara nekat mengorbankan dirinya. Meski jiwanya terbengkalai dan raganya telah musnah, namun ramuan bunga patah hati justru menyelamatkan hidupnya. Dan sebelum mereka berdua pergi ke alam dewa, Tangsan bersama Xiao Wu menyempatkan diri kembali ke mata air yin yang untuk menanam benih tersebut, sehingga bisa dipetik oleh seseorang yang berjodoh dan memiliki kekasih. Mendapati fakta barusan, Yu Hao lantas meminta Yoyo untuk menunjukkan keberadaan bunga patah hati. 就是他。 Baru saja menginjakkan kaki di lokasi tujuan, Yu Hao segera menggunakan atribut es membentuk sebuah jembatan untuk mendekati area bunga patah hati. Meski tindakan yang dilakukan Yu Hao sempat mengejutkan Skydream, namun pada dasarnya, kekuatan cinta sejati benar-benar membuat seseorang bisa melakukan apapun tanpa memikirkan konsekuensi nantinya. Sementara itu, mengingat dari buku catatan peninggalan Raja Dewa Tangsan, dan jika ingin mengambilnya haruslah memikirkan sang kekasih, Yu Hao dengan cepat menempatkan darahnya tepat di tengah kelopak bunga. Melihat Yu Hao gagal di percobaan pertama, serta dibuat kebingungan, Yoyo beranggapan jika perasaan yang diberikan Yu Hao tidaklah bisa meyakinkan bunga patah hati. Oleh sebab itu, Yoyo menyarankan Yu Hao untuk mencobanya sekali lagi. 顾宇浩，快住手！ Tepat di momen ini ketika Wang Qiu'er terlihat memperingatkan Yu Hao agar tidak berlebihan dalam mengambil tindakan, Yoyo lantas menjelaskan, sungai mata air yang adalah api ekstrim yang bisa saja membuatnya tewas terbakar jika menyentuhnya. Mendapati penjelasan tersebut, Yu Hao tanpa terduga menggunakan sedikit kekuatannya mengambil mata air yang sebagai langkah akhir demi mendapatkan bunga patah hati. Dan setelah meminum air tersebut, Yu Hao langsung bertindak tanpa memikirkan keselamatan hidupnya. Walaupun aksi yang dilakukan Yu Hao berjalan lancar dan berhasil meraih bunga patah hati, tetapi efek dari mata air yang justru membuatnya tersungkur lemas hingga tidak berdaya. Melihat Yu Hao mengalami luka cukup serius, jelas saja membuat Wang Qiu'er terlihat panik, di mana dia tidaklah pernah menyangka jika manusia bisa semudah itu mengorbankan hidupnya demi orang lain. Belum sempat berpikir lebih jauh, King Yu Hao akhirnya tersadar dan meminta Qiu'er untuk menyerahkan bunga patah hati kepada Wang Dong'er. Mendengarkan pesan tersebut, semakin membuat Qiu'er panik bukan main. Pasalnya jika Yu Hao benar-benar tewas, maka dia berjanji akan membunuh Yoyo pada saat ini juga, atau memberikan solusi untuk menyelamatkan hidup Yu Hao. Meski Yoyo sendiri tidaklah memiliki cara lain menyembuhkan luka yang dialami King Yu Hao, namun melihat perkembangannya, kemungkinan masih ada kesempatan lain agar tetap hidup. Oleh sebab itu, Yoyo menyarankan Wang Qiu'er untuk membawanya pergi kembali ke Akademi Shrek. Singkat cerita, kedatangan Yu Hao di Pavilion Dewa Laut, seluruh rekan-rekannya bersama Elder Swan segera membawa Yu Hao masuk ke dalam ruangan dan melakukan pemeriksaan terhadap tubuhnya. Secara bersamaan dengan hal ini, Baby lantas bertanya kepada Qiu'er, sebenarnya apa yang terjadi dengan Yu Hao? Sambil pasang wajah murung, Wang Qiu'er mengatakan, semuanya diakibatkan Yu Hao memaksakan diri meminum seteguk api ekstrim dari mata air yin yang,
dan memuntahkan darahnya untuk mengambil bunga patah hati demi Wang Dong'er. Walaupun aksi yang dilakukan Yu Hao berjalan lancar, tetapi hal itu membuat seluruh pernafasan dan organ dalamnya terbakar, sehingga alasan inilah yang bikin Yu Hao terluka cukup parah. Mendengarkan penjelasan ini jelas saja membuat Susansi terlihat sedih. Pasalnya dia tidaklah pernah menyangka bahwa Yu Hao mempertaruhkan nyawanya demi Wang Dong'er. Di tengah-tengah kesedihan ini, proses pemeriksaan akhirnya selesai, di mana Zheng Yusen mengatakan kepada Elder Suan jika organ dalam tubuh Yu Hao sudah terbakar dan tidak lagi bisa terselamatkan, tetapi masih bisa mempertahankan vitalitasnya sampai sejauh ini. Tetua Yusen melanjutkan, sedangkan untuk saat ini dia tidaklah bisa menjamin nyawa King Yu Hao. Pasalnya di dalam tubuh pemuda tersebut terlalu banyak mengonsumsi kekuatan esensi surga dan bumi, sehingga alasan inilah yang membuat Yusen tidak berani menggunakan kekuatan roh untuk menyembuhkan luka Yu Hao, dan hanya bisa menunggu kekuatan penyembuhan memperbaiki organ dalam dan bangun secara alami. Meski sempat merasa kesal atas tindakan yang dilakukan muridnya, Elder Suan lantas bertanya bagaimana dengan kondisi Dong'er. Sambil membawa bunga patah hati dan melakukan proses penyembuhan, Wang Dong'er pada akhirnya sadarkan diri pasca memakan setangkai bunga patah hati. Baru saja sadarkan diri, serta mendapatkan kabar dari Xiao kalau Yu Hao mengalami luka cukup serius demi mendapatkan bunga patah hati, Dong'er langsung lari terbirit-birit memasuki kamar Yu Hao sambil melihat kondisi pujaan hati semakin memburuk dan terkucur lemas di atas tempat tidurnya. Di tengah-tengah situasi mengharukan tersebut layaknya film televisi, Baby lantas mengatakan jika Wang Qiu'er lah yang sudah menyelamatkan Yu Hao. Dengan raut wajah penuh kegelisahan, selain Dong'er mengucapkan terima kasih atas bantuan Qiu'er, dia juga memutuskan untuk menunggu Huo Yu Hao sampai benar-benar sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, sambil diiringi lagu romantis yang Mimin gak tahu judulnya apaan, dan mengingat semua kenangan saat pertama kali memasuki Akademi Shrek, Wang Dong'er terlihat menggenggam tangan Yu Hao, serta berjanji akan selalu menjaganya seumur hidup. Bahkan jika Yu Hao meninggoy, Wang Dong'er juga akan menyusulnya ke surga. Waduh. Tidak hanya itu, di saat memori semua ingatan Yu Hao tergambar jelas di benak pikirannya, serta memberikan obat untuk sang kekasih, Dong'er terlihat seperti orang aneh, dan malah berbicara seorang diri kayak orgil. Sedangkan anggota 7 Monster Shrek masihlah menantikan perkembangan Yu Hao. Apakah dia masih bisa terselamatkan? Sementara itu di sisi lain, Wang Qiu'er cuma bisa terdiam sambil menatap ke atas langit. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 72-nya. Gimana guys pendapat sahabat santuy? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa ada pencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank paling ganteng baik hati mau ngopi santuy dulu. See you next time guys. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.